Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Kean. Di sini kita mau ngebahas soal tentang kombinatorika. Oke, pertama-tama perkenalan dulu. Kombinatorika itu apa sih? Jadi, kombinatorika itu membahas tentang banyaknya kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Berbeda dengan peluang, jika peluang itu dibandingkan dengan total semua kejadian, kalau ini hanya kejadian yang kita tuju saja. Di kombinatorika sendiri ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Ini hal berdasar. Yang pertama adalah tentang permutasi, yang kedua adalah kombinasi, dan yang ketiga adalah filling slot atau kaidah perkalian. Kita langsung saja ke soalnya. Ini adalah soal permutasi, di mana urutannya akan menjadi suatu hal yang berbeda. Contohnya seperti ini. Banyaknya bilangan genap n sama dengan ABC, artinya bilangan genap ini adalah bilangan genap ratusan karena memiliki 3 digit. Yang dimana persyaratannya B harus lebih besar dari 3 namun kurang dari C, sementara C harus lebih besar dari 3 dan lebih besar dari B. Jika kita urai, N ini sama dengan ABC, maka A ini adalah ratusan, B adalah puluhan, dan C adalah satuan. Di mana B harus lebih besar dari 3, C harus lebih besar dari 3, dan C harus lebih besar dari B. Di sini kelihatannya nggak nyambung kan? Kita ABC, ABC, tapi pilihannya itu angka semua. Nah, perlu kita tahu bahwa angka di dunia ini tuh ada 10 macam, yaitu angka 0 sampai angka 9, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 angka dari 0 sampai 9. Baik, di sini kita gunakan kaidah filling slot atau kaidah perkalian. Di mana filling slot sendiri adalah tempat pengisian template yang akan diisi dengan kemungkinan-kemungkinan. Di sini kan N sama dengan ABC ya. Nah, ini ratusan, berarti kita butuh 3 slot karena angkanya tuh ratusan. Nah, nanti slot-slot ini akan diisi dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan kita dapatkan. Dengan diperhatikan syaratnya. Ini syaratnya, harus kita perhatikan dengan seksama. Nah, untuk bilangan satuannya, dia harus genap. Kenapa? Karena dia bilang bilangan genap kan. Maka satuannya harus genap. Puluhannya harus genap gak? Ratusannya harus genap gak? Enggak. Yang harus genap hanyalah satuannya. Oke, apa sih bilangan genap itu? Bilangan genap sendiri adalah bilangan yang dapat dibagi dengan 2. Misalnya angka 2, angka 4, angka 6, dan angka 8. Baik, kita mulai saja. Untuk filling slot pertama, ini filling slot pertama, kita buat 3. 1, 2, dan 3. Yang pertama kita akan masukkan di sini. Harus genap. Nah, dia bilang N sama dengan ABC. B harus lebih besar dari 3. C harus lebih besar dari B. Dan angka-angka ini, permutasi, kombinasi, dan kaidah perkalian atau filling slot ini, jika kita memiliki suatu angka, yaitu kita analogikan sebagai X gitu ya, maka X harus anggota bilangan natural, di mana bilangan natural ini bilangan bulat yang lebih besar dari 0, namun bukan bilangan desimal. Jadi misalkan 3, gitu, itu bukan bilangan bulat. Perlu kalian tahu tentang itu. Maka B ini harus 4 karena dia lebih besar dari 3 dan bilangan bulat. Maka C tidak bisa kita mulai dari 4, harus kita mulai dari 6. Jadi di angka satuan ini kita isi dengan angka 6. Berarti berapa kemungkinan? Satu kemungkinan doang kan? Lalu di angka ratusannya, ini boleh berulang. Angka-angka ini boleh berulang. Artinya, kita punya semua kemungkinan kecuali angka 0. Kenapa kecuali angka 0?
Karena jika angka 0, maka itu akan menjadi bilangan puluhan. Misalnya 043 atau 046. Itu kan 46 kan? Beda dengan halnya 146. Itu ratusan, 146 gitu. Maka di sini ada 9 kemungkinan dari angka 1 sampai angka 9. Berarti 9 kemungkinan. Lalu di sini ada berapa kemungkinan di sini? Yang lebih besar dari 3 lebih kecil dari angka 6. Berarti ada angka berapa? Lebih besar dari 3, lebih kecil dari 6. Berarti ada 2 angka kan? Berarti ada 2 kemungkinan, yaitu bilangan 4 dan bilangan 5. 2 kemungkinan. Untuk filling slot pertama, kita kalikan 9 kali 2 kali 1. Berapa? 18. Cara atau kemungkinan. Di filling slot kedua, kita buat lagi 3 template. 1, 2, dan 3. Nah, ini kan udah angka 6 nih. Nah, bilangan bulat berapa lagi? Sisa 8 kan? Sisa 8. Berarti taruh angka 8 di sini. Berapa kemungkinan? Cuman 1 doang kan bilangan yang boleh, yaitu angka 8. Ya udah, berarti 1 kemungkinan. Ini berapa kemungkinan? Lihat, lebih besar dari 3, lebih kecil dari 8. Besar dari 3, lebih kecil dari 8. Berarti ini kan. Ada berapa kemungkinan? 4 kemungkinan. 4, 5, 6, 7. Yang bisa mengisi slot atau template ini. 4, 5, 6, 7. Berarti ada 4 kemungkinan. Di sini full karena nggak ada syarat. Syaratnya cuma bilangan B, angka B, dan angka C. Angka A sendiri tidak ada syarat. Berarti dari bilangan 1 atau angka 1 sampai angka 9. Nggak boleh 0 ya. 9 kemungkinan. Maka di filling slot kedua ada 9 kali 4 kali 1 kemungkinan. Berapa? 9 kali 4 ada sebanyak 36 cara. Oke. Lalu yang ketiga, perlu nggak sih kita buat filling slot ketiga di mana nanti di satuannya sendiri ini angka 9? Perlu nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena kita hanya ditanya bilangan genap. 9 udah bukan bilangan genap kan? Maka angka 9 tidak perlu kita masukkan pada slot atau template ketiga. Oke, ini sudah selesai. Lalu misalnya kalian masih bingung kenapa dikali, kenapa nanti akan dijumlah. Pertama gini, kaidah perkalian filling slot. Ini kenapa dikali? Karena mereka akan muncul secara berbarengan, di mana ini bisa diacak, dan ini akan tetap ya. Tapi kalau misalkan lebih dari 1, misalnya 2, di sini saya isi 2, misalnya saya isi 2 di sini, itu akan keacak terus menerus, di mana kemungkinannya itu akan berlipat ganda. Makanya pakai perkalian. Sama halnya dengan yang di bawahnya. Lalu ini nanti akan kita jumlah. Kenapa kita jumlah? Karena ini terpisah. Ini satu set, ini set kedua. Jadi ditambah. Kalau beda halnya dengan ini dikali. Kenapa? Karena ini harus secara bersamaan. Kalau ini 1 dan 2 tidak harus secara bersamaan dalam suatu simultan waktu yang berbeda. Maka kita jumlah aja nih, 18 dengan 36. Kita jumlah, hasilnya berapa? 36 tambah 18, berarti ada 54 cara. Oke, untuk soal ini kita punya 54 kejadian, 54 cara, 54 kemungkinan yang akan terjadi. Jawabannya B. Selesai. Oke guys, sampai sini saja video kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.